orang itu pasti mengalami proses kehidupan, perubahan yang berbeda-beda, ya kan? Ya kita nggak pernah tahu itu timingnya kapan. Tapi bagaimana kita menyadarinya sendiri kapan waktu yang paling pas. Nah kalau kita lihat hari ini dari teman-teman selebriti yang lainnya mungkin yang saya kenal adalah yang lebih terdahulu untuk apa ya merubah jati diri jadi lebih baik lagi. Atau apa dibilangnya hijrah ya? Apa yang dikatakan? Kalau aku sih berpikirnya mungkin kalau hijrah itu kan kita memang berpindah gitu ya. Tapi kalau merubah, karena setiap manusia itu memang sudah ditakdirkan sebenarnya mereka adalah orang yang sudah baik. Tapi bagaimana kita bisa jadi lebih baik lagi untuk mengenal pribadi gitu nggak sih Ri? Yang lebih mahal banyak. Boleh serius nggak sih? Boleh serius nggak sih? Sabar. Madam sabar madam. Jangan gitu Madam, dong, bintang jangan tamu gitu. madam. Iya. Aku Udah. soleha, lupa. Oke, baik. Baca doa apa Bu? Doa tidur. Kira di Rukiah. Gimana? Kalau itu sih sebenarnya mungkin setiap orang punya prosesnya masing-masing ya kan. Kayak sebenarnya gini, kita kalau memandang logika kan, setiap hari pasti kita mengarah ke sesuatu yang lebih baik gitu kan. Dari sisi telekomunikasi aja, tadi orang hubungan tuh telepon rumah. Makin maju pikirannya kemudian beralih ke pager, bisa pesen, portable gitu kan. Kemudian juga bisa pakai handphone habis itu. Maju terus, handphone sekarang udah bisa ngirim gambar, ngirim data, udah video call gitu ya. Handphone aja berubah gitu. Yang udah sekarang pun firmware-nya harus diupdate terus segala macam. Nah, kemudian kepikiran kan, kita ini dari mana, ngapain, terus mau kemana intinya. Apa di dunia cuma aku jadi artis doang, syuting-syuting terus meninggal selesai gitu. Nah, terus kita pikir misi kita apa sih sebenarnya diciptain gitu. Nah, mulai mikir ke arah sana gitu. Kita nih khalifah bumi loh ibaratnya gitu. Kita ketika satu orang diberikan takdirnya, takdir baik dan buruk, nah tentunya akan dipertanggungjawabkan ya pastinya kan. Misalnya di ruang ganti nih, ada air gitu, kita main minum aja bareng kita nggak tahu air siapa. Itu juga yang sesimpel itu pun akan dihisap kan. Nah jadi sampai segitu-segitunya ngerasa, waduh saya masih banyak ini kesalahan setelah belajar ya. Ngeliat-liat gitu, aduh ini masih jauh banget nih dari dekat sama Tuhan nih jauh banget gitu. Jadi ya ini proses belajar. Sampai sekarang prosesnya nggak akan berhenti. Terus. Ya karena kalau dalam hidup kalau kita masih hidup itu tandanya kita harus terus belajar. Nah berhenti belajar itu ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah mati artinya ya itu yang akan kita pertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Termasuk Fenita, karena pada saat itu Fenita kan lagi boomingnya juga gitu sebagai Karir tuh bagus. karirnya oke banget. Apa yang bikin membuat oke, aku siap. Sebenarnya kalau misalnya perempuan tuh kan mungkin yang lebih kelihatan ya, karena kalau perempuan kan merubah penampilannya. Kalau laki-laki kan ya seperti itu ya dia merubah tingkah lakunya, adabnya seperti apa lebih baik lagi. Nah memang kalau perempuan tuh kan emang kalau dia berubah gitu untuk mencoba untuk menjadi lebih baik lagi untuk belajar lagi agama, otomatis kan ya penampilan ya. Dan dulu juga tau lah seperti apa penampilan aku juga gitu. Nah dari sana sebenarnya aku ngerasa bahwa emang nggak cukup ya kalau misalnya aku udah berbuat baik aja gitu. Aku menjalankan ibadah aku yang wajib aku jalanin semuanya gitu. Toh juga kan aku juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nah sampai akhirnya pertama-tama sih ya suami lah pasti Mas Ari yang kayak aduh aku pengen deh punya istri soleha gitu. Punya istri yang berhijab. Terus aku yang ih ngapain sih ngomong kayak gitu kan. Aku suka marah gitu karena menurut aku udahlah gitu nggak tahu kok wajib apa enggak gitu-gitu. Walaupun emang dari dulu kita dari kecil udah tahu bahwa sebenarnya emang harusnya pakai hijab. Cuma benar-benar kata wajib apa enggak itu aku masih belum tahu, masih kayak tanda tanya gitu. Sampai akhirnya dia coba nanya-nanya terus, sampai akhirnya dia nggak nanya-nanya lagi soal itu, malah aku jadinya kayak kok dia udah nggak nanya lagi soal itu ya gitu. Malah aku jadi pengen tahu, cari tahu gitu, belajar apakah harus sih kita pakai hijab gitu. Itu dulu aja gitu karena aku kalau misalnya emang benar emang ada misalnya tertulis di kitab kita gitu emang ada benar-benar di sana diwajibkan, oke, aku pakai gitu. Aku nantangin diri aku sendiri juga gitu. Ternyata pas aku coba, karena kan aku pasti nyari pembenaran ya, nyari kayak ya siapa tahu masih bisa, siapa tahu ada pendapat orang yang nggak apa-apa masih ini gitu. Nah tapi ketika aku dapatnya di situ malah ngeliatnya emang harus pakai gitu. Terus aku bingung ya, aduh kalau misalnya mau pakai kira-kira apa yang harus aku lakuin ya gitu. Ya pergulatan batin juga kan pasti Pergolakan kan? batin pasti. Nah dari sana terus aku udah mulai coba,
oke, aku harus coba. Karena kalau dari dulu emang ada rasa pengen, tapi nggak ada ngelakuin sesuatu. Ini harus ada action, aku bilang gitu. Saat itu mikirnya kerjaan, karena kan ya pekerjaan aku saat itu kan masih nggak sejalan lah gitu. Dengan pekerjaan itu kalau aku pakai hijab otomatis nggak akan masuk gitu. Terus aku mikir ya apakah aku harus ngelepasin sih kerjaan aku yang udah bertahun-tahun aku gelutin 8 tahun lebih aku di situ. Udah asik, udah kayak keluarga sendiri, udah gimana sih hari-hari tuh udah kayak bagian dari hidup gitu. Dari sana ya udah aku lepasin, berat gitu. Mau kata orang gimana sih lo kok bisa ikhlas gak sih? Ngomongin ikhlas tuh gampang, tapi ketika prakteknya tuh Masya Allah nangis-nangis lah apa segala macam. Udah nih, udah selesai lepas dari program itu. Udah aku mulai coba nih beli hijab sedikit-sedikit gitu kan. Terus aku nyoba tapi nggak mau di depan dia karena aku ngerasa kalau di depan dia pasti langsung kayak, "Aduh cantik banget istri aku ya." Gitu-gitu lah pasti yang malas Cara banget. kayak begini kan, Pasti kan kayak gitu. lebay gitu kan. Jadi aku nggak mau kan. Suaminya lebah? Lebay. Saya pikir lebah. Kalau lebah tahu dong, pahit. Udah terus akhirnya pas suatu malam aku coba pakai, aduh kok masih nggak ngeresep ya kan kata orang tuh langsung kayak gimana gitu pas kok masih nggak bagus sih kayak nggak cocok deh gitu-gitu. Terus akhirnya aku simpen lagi si kerudungan itu, aku taruh dalam lemari lagi karena takut dia tahu kan. Pas besoknya dia mau minta bikinin kopi gitu. Nah nggak tahu gimana ceritanya, namanya kita kan multitasking banget ya perempuan, sambil make up sambil bikin kopi yang itu loh V60 yang kopi tapi yang pakai air panas pelan-pelan gitu kan. Nah nggak tahu kenapa yang aku pegang itu tekonya gitu, yang isinya air panas banget. Teko kan malah nyimpen panas kan. Aku bukan megang gagangnya, padahal gagangnya udah aku kasih tisu, udah kasih apa supaya nggak terlalu panas. Aku malah megangin si tekonya gitu, pas megang badan tekonya yang ada tuh aku kelempar di atas paha aku kan. Air panasnya? Air panas itu bener-bener langsung nempel kan pakai celana kan, jadi pas pakai celana itu kan dia langsung nempel dan langsung nyerap gitu. Terus aku yang benar-benar di situ aku langsung buka terus langsung teriak-teriak dan dia juga kamu ngapain sih buka celana di sini gitu kan, karena ya lagi ada orang rame gitu. Pas itu aku benar-benar yang ya Allah ini panas banget gitu, ini airnya panas banget gitu. Aku pikir kan ya udahlah 5-10 menit paling hilang sendiri gitu. Tapi ternyata tuh kalau kita nggak ada penanggulangan gitu ya, entah diapain gitu, itu malah semakin meresap dan semakin nggak bagus sebenarnya. Udah akhirnya yaudah aku nggak tahan, aku harus ke rumah sakit gitu. Pas di perjalanan rumah sakit nggak tahu, nah itulah aku pergolakan batin, aku kayak nanya sama Allah gitu. Ya Allah kenapa sih ini aku kan kemarin pengen berhijab gitu, kok kamu malah ngasih aku, kok cobaannya malah kayak gini sih gitu. Kok kamu malah ngasih aku cobaan yang sakit banget gitu. Terus tapi satu lagi aku berpikir, lah ini kan masih panasnya air yang dididihin pakai kompor biasa gitu kan. Gimana kalau misalnya api neraka yang aku nggak tahu, yang selama ini kita cuma jadi bayangan doang, ini api neraka tuh kayak gini loh panasnya gitu. Itu ini baru nggak ada apa-apanya gitu. Nah dari sana tuh aku coba pikir ya Allah tolong lurusin niat aku gitu. Ini benar-benar aku pengen berhijab karena emang aku pengen karena ridhonya Allah gitu. Dari sana aku istighfar, astagfirullah gitu. Nah dari situ ya udah dari yang hati aku yang keras banget gitu kan. Kalau dia ngomong sama kita tuh berantem terus loh ngomongin masalah hijab, ngomongin masalah agama. Sempat katanya sampai Sampai aku udah kayak kita kayak udah nggak cocok deh, kita kayak harus pisah aja lah gitu-gitu. Sempet dari aku ngomong kayak gitu. Terus dari sana prosesnya ternyata ya juga nggak sebentar gitu karena harus ada proses operasi dan nggak tahu kenapa proses operasinya juga walaupun dikasih obat bius setinggi apa dosisnya aku tetap ngerasainnya sakitnya tuh kayak bener-bener terus gitu loh. Sampai aku tuh ya Allah ini mungkin nggak tahu ini sih tanda cinta kamu gitu. Aku nggak tahu ini apa tapi aku terima ikhlas, mudah-mudahan ya aku dijalani dengan lebih baik lagi dari musibah-musibah ini jadi pelajaran. Dari sana nggak langsung pakai hijab juga, jadi nggak langsung yang udah gitu, ya bener nih mantap. Enggak, tiba-tiba pas udah pulang, udah selesai, masih pemulihan, masih harus jalani proses, recovery gitu. Udah nyampe rumah terus aku bilang, aduh kok hampa ya, kayak nggak ada tujuan apa-apa gitu. Sampai akhirnya pas awal Januari, awal tahun, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tertuju ke kotak yang aku pakai kerudungannya itu, langsung aku pakai dan ya Allah bismillah mudah-mudahan ini emang jalannya. bangga nggak sih Ri punya istri Gimana ya? seperti Venita ini? Dulu kan
semenjak dulu sebenarnya kan saya tipenya agak liberal gitu ya, maksudnya semuanya tuh yang harus bisa dibuktikan secara fisik gitu. Kemudian di situ kan ada pencarian-pencarian. Salah satunya itu ketika mengenai pasangan gitu kan. Pada saat itu saya ngomongin agama, tiba-tiba orang komen, itu istrinya aja dibenerin dulu gitu kan. Pas saya baca mengenai wanita atau mengenai istri, di situ kelihatan apa namanya, saya tahu bahwa jika istriku nggak apa namanya begini, kita nanti nggak akan bersama di akhirat gitu. Ya nggak ketemu. Nggak, kita ketemu, kita akan berpisah. Dan saya punya bayangan ini, kita nggak cuma buat di dunia doang nih, bareng-bareng gitu. Kita mau sama-sama di sorga, kita mau sama-sama Sama keluarga. sama sekeluarga. Jadi intinya ini karena sayang banget sama dia nih. Jadi karena sayang banget, saya mencoba pelan-pelan bagaimana caranya. Itu dia kalau dulu tuh, saya tuh kan ketika belajar agama tuh banyak haters. Banyak banget hatersnya. Karena kalau mau berubah tuh ternyata mau Harus berubah jadi lewat lebih itu. baik juga kadang-kadang kita nggak semudah Nggak itu mulus ya. ya. Mulus. Nah, termasuk haters terbesar tuh dia gitu. Setiap kita ngapain, buka pintu langsung apa? Hijrah, lebay. Gitu ngomong gitu langsung. Aduh, ya Allah, dia nggak tahu sebenarnya saya mau ajak dia untuk ini. Saya kasih link segala macam, dan selalu punya jawabannya. Iya. Sampai akhirnya- tiap kali di WhatsApp tuh kalau udah ada link-link itu aku nggak mau buka gitu. Dan yang ada tuh aku kayak langsung ada ya jawaban aja gitu, nggak tau, pokoknya kayak ada jawaban sendiri aja kalau gitu. ada pembenaran atau Soal ada pembenaran, karena menurut aku udahlah daripada kita ngurusin masalah hijabnya gitu, mending itu hijabnya dulu, hatinya dulu dihijabin gitu, benerin dulu gimana perbuatan aku, gimana aku sama ininya, nggak usah ngomongin masa penampilan gitu, nantilah gitu ya. Tapi ternyata ya gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, sampai suatu momen di mana kita tuh lebih banyak argumentasi, debat segala macam gitu. Dan ya saya juga bangga sama dia, bukan orang yang mudah untuk diyakinkan gitu. Orangnya terus yakin banget baru akan ngelakuin itu. Berarti dia termasuk yang orang yang berpikir kan. Dan itu artinya kan ini berubah juga karena dia atas sendiri kemauannya pencarian Fenita sendiri. pencarian. Nah, kemudian satu malam dia bilang, kamu tahu nggak kita udah nggak pernah kompak setiap ngomongin masalah beginian. Kita udah nggak cocok gitu kan. Kenceng dia ngomong gitu. Di situ saya kaget gitu, saya mundur juga gitu maksudnya. Aduh ya Allah, ini proses ini adalah karena saya saking cintanya sama dia gitu. Apakah karena ini pun saya harus pisah sama dia gitu kan gitu. Apa berarti nggak usah aja atau gimana gitu. Akhirnya udah saya lepasin proses ini, saya banyakin ibadah aja malam gitu. Saya ya ibaratnya konsultasi gitu, maksudnya ngomong sama Allah, saya cuma pengen istri solehah gitu. Apa mungkin ada hal yang belum, yang saya mungkin nggak pantas gitu untuk dapat istri solehah gitu. Jadi kemudian saya refleks ke saya sendiri, udah pengen punya istri solehah, kamu udah jadi suami yang soleh belum? Akhirnya apa? Alih-alih daripada ngerubah istri saya rubah diri saya sendiri dulu gitu. Jadi saya dulu diperbaiki dulu ibadahnya segala macam, ibadah sunnah wajib, seolah-olah ini lagi ngerayu Allah gitu. Udah itu aja terus gitu, karena ya mukalibul qulub, maha pembolak-balik hati. Aduh, alhamdulillah, jadi sepanjang perjalanan proses ini gak gampang dan gak cepat. Jadi anak saya ajak gitu, kadang ibunya dibangunin subuh masih marah gitu kan. Yang penting anaknya jalan dulu deh. Ini enggak, jadi orang bilang, aduh cepet banget, enggak, karena proses ini cukup lumayan panjang untuk bisa sampai akhirnya dia cari sendiri gitu. Habis saya lagi syuting, kamu lagi ngapain? Kamu lagi butuh apa? Saya kirimin makanan, saya kirimin apa gitu. Ada temen nih jual tas, mau beli nggak gitu? Ah nggak mau second. Jadi kita masih suka bercanda gitu, masih suka, saya deketin dia terus sampai pas pulang, kamu anak-anak ngapain, seharian gitu, sok nanya-nanya. Dia mau mikir, kamu ngapain sih? Lagi mau nyogok ya gitu kan, lagi ngerayu-rayu gitu. Terus saya bilang bahwa saya lagi belajar adabnya menjadi suami yang baik gitu, menurut versi Islam gitu kan. Jadi semuanya udah dicontohkan sama Rasulullah, saya coba mau jadi suami yang baik aja gitu. Ya mungkin dia mulai mikir bahwa disinilah kalau kita ingin berdialog dengan seorang kita sayang, itu ya kita sentuh hatinya gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita marah gitu, bentak-bentakan, berarti kita ngerasa hatinya lagi jauh kan. Kita lagi akur, kita bisik-bisikan, kan berasa lagi deket. Nah itu dia, disitulah ternyata bahwa kalau keras lawan keras itu yang menang cuma ego. Jadi kadang kelembutan dan akhlak itu yang paling bisa meluluhkan hati. Sama seperti air bisa memecahkan batu gitu. Oh, kita baru ngobrol sedikit aja tuh udah banyak banget yang disampaikan sama Ari sama Fenita ya. Bahwa itu tadi mungkin balik lagi ya, ketika kita mau berubah pun gitu ya, semata-mata nggak berubah pada saat itu aja. Tapi ya tadi itu, perubahan itu terjadi atas proses dan terus pembelajaran.
Jadi kalau kita mau berubah, ya dari sekarang kita nggak perlu berhenti untuk belajar, terus belajar.